Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Bahrain pada babak pertama matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025, malam. Ole Roemeny pencetak gol Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat sejumlah perubahan dalam laga melawan Bahrain. Ia menurunkan formasi 3 bek dalam skema 3-4-3. JIZS, Rizky Ridho, dan Justin Hubner mengawal lini pertahanan dan Martin Pas di pos penjaga gawang. Tom Haye, Joey Pelupesi, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong menjaga lini tengah Timnas Indonesia. Mereka juga menyuplai 3 pemain di lini depan yang diisi Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Ole Roemeny. Di kubu Bahrain, pelatih Dragan Talajic masih mempercayakan Ibrahim Lutfola sebagai pilihan utama di pos penjaga gawang. Mohamed Marhun juga turun dan tetap menjadi andalan The Reds dalam membangun serangan. Indonesia tampil dominan sejak awal. Dengan formasi yang kerap memanfaatkan lebar lapangan, beberapa kali Indonesia berhasil menusuk lini pertahanan Bahrain dari sisi sayap. Namun, tim Garuda kesulitan menciptakan peluang matang. Pada 15 menit pertama, penguasaan bola Indonesia tercatat sebesar 60%. Peluang Indonesia baru tercipta pada menit ke-14 lewat Tom Haye. Gelandang Almere City mendapatkan peluang tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Bahrain. Tendangannya mengarah langsung ke arah gawang, tetapi masih bisa ditepis kiper Lutfola. Setelah pertarungan di lini tengah yang ketat, Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-23. Berawal dari umpan kunci Tom Haye ke garis belakang bek lawan, Marcelino memberi umpan kepada Ole Roemeny yang tak terkawal. Penyerang Oxford United itu menceploskan bola tanpa bisa dihalau kiper Lutfola. Skor 1-0 untuk Indonesia. Setelah gol Indonesia, Bahrain berusaha bermain lebih terbuka. Beberapa kali The Reds mengurung sepertiga garis pertahanan Indonesia. Namun, tim Merah Putih tampil lebih rapat saat bertahan. Situasi ini memaksa Bahrain lebih banyak mengandalkan umpan panjang dari sisi sayap. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert menuai kritik tajam. Langkah itu dinilai mengabaikan prinsip, "Don't change a winning team", jangan mengubah tim yang sedang menang, dan berujung petaka. Terbukti, Timnas Indonesia yang sempat berada dalam tren positif justru menderita kekalahan telak 1-5 dari Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media internasional hingga pengamat menyebut pergantian pelatih di tengah momentum baik sebagai kesalahan besar PSSI. PSSI resmi mengumumkan pemberhentian Shin Tae-yong pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Erick Thohir menyatakan keputusan diambil setelah evaluasi mendalam terkait performa dan dinamika di dalam tim nasional. Dalam konferensi pers, Erick berdalih perlu ada perubahan untuk meningkatkan efektivitas strategi dan komunikasi tim. "Kami melihat perlunya ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati para pemain," ujarnya. PSSI menekankan keputusan ini diambil demi kebaikan jangka panjang Timnas Indonesia. Meski begitu, banyak pihak menilai alasan tersebut janggal. Shin sebenarnya baru saja memperpanjang kontrak hingga 2027 berkat tren apik sebelumnya. Isu yang mencuat, hasil kurang memuaskan di Piala AFF 2024 menjadi pemicu. Penunjukan Kluivert disambut dingin oleh mayoritas pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, karir kepelatihan Kluivert belum secemerlang karirnya sebagai pemain. Laga perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala berlangsung tanggal 20 Maret tahun 2025 melawan Australia di Sydney Football Stadium. Hasilnya menjadi mimpi buruk, Timnas Indonesia dilibas 1-5 oleh Australia. Kekalahan telak ini tak hanya menghambat laju Indonesia di kualifikasi, tapi juga menegaskan dampak negatif pergantian pelatih mendadak. Secara permainan, terlihat jelas skuad Merah Putih kehilangan soliditas yang dibangun di era Shin. Alih-alih kemenangan yang dibawa pulang, Indonesia justru bermain dengan total blunder dalam bertahan. Dua bek andalan naturalisasi, Miss Hilgers dan Sandy Walsh, bahkan tumbang cedera di laga ini. Kekalahan di Sydney memicu gelombang kritik terhadap Erick Thohir dan PSSI. Keputusan mengganti Shin Tae-yong saat tim tengah menanjak dianggap sebuah blunder fatal. Sejumlah media asing ikut menyoroti.
Media China terang-terangan menyindir bahwa jika hasil akhirnya seperti ini, lebih baik timnas Indonesia tidak perlu susah payah mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert.